Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Wa qala aidan an-Nawfal ibn Muawiyah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini di tiga kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kita berada di majlis yang dicintai Allah, yang di rumah yang paling dibanggakan Allah. Kemuliaan yang kedua, kita berada pada Sayyidul Ayyam, pada hari yang dimuliakan di antara banyak hari yang ada. Yang ketiga, kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah di antara 12 bulan. Bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Setiap kebaikan yang dilakukan pada 4 bulan ini, kebaikan itu akan dilipat gandakan. Setiap keburukan dan maksiat yang dilakukan pada 4 bulan ini, maka kemaksiatan itu dosanya pun juga akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita akan meneladani semangat dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam momentum menyongsong melaksanakan amal-amal yang diutamakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan minha arba'atun hurum di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah. Yang kita teladani adalah salah satu nabi dan rasul yang selalu kita bahas dan kita kupas. Nabi itu bernama Ibrahim alaihissalam. Ada orang bertanya, kenapa kita tidak meneladani Rasulullah? Kenapa mesti Ibrahim alaihissalam? Kita lupa. Al-Quran mengatakan, Allah menitipkan pesan, Qul bal millata Ibrahim hanifa. Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ikutilah jalan Ibrahim. Ibrahim itu adalah jalan orang-orang yang lurus. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti millata Ibrahim hanifah,
Kenapa? Karena Ibrahim ini diberikan banyak kemuliaan. Yang pertama, tidak ada satupun di antara para nabi yang salawatnya ditumpangkan kepada salawat Nabi yang namanya disandingkan dengan Nabi kita, kecuali Ibrahim alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa tidak Musa? Kenapa tidak Sulaiman? Kenapa tidak Daud? Kenapa mesti Ibrahim alaihissalam? Yang kedua, Ibrahim alaihissalam adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, yang mohon maaf seluruh perbuatan, bukan hanya perbuatan Ibrahim, bukan hanya perbuatan keluarga Ibrahim, bukan hanya perbuatan anak Ibrahim, bukan hanya perbuatan istri Ibrahim, seluruh perbuatan Ibrahim, kalau bahasa awaknya, kalau bahasa Pak Ketua Masjid, diratifikasi, dilegitimasi menjadi syariat yang sampai hari ini kita laksanakan. Syariat itu dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh serta pelaksanaan ibadah korban. Seluruh perbuatan keluarga Ibrahim diratifikasi. Nabi yang mana seluruh perbuatannya diratifikasi lewat pelaksanaan syariat yang Allah perintahkan kita untuk melaksanakannya. Ibrahim alaihissalam. Lantas untuk menyongsong, untuk menyambut atau ikut serta ketika bulan kemuliaan ini datang, minha arba'atun hurum, bulan pengorbanan, bulan Ibrahim, maka ada 6 amal yang mesti kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu kerjakan 6 amal. Tidak bisa 6 amal 5. Tidak bisa 5 ompe. Tidak bisa ompe 3. Tidak bisa 3 2. Tidak bisa 2, minimal 1. Apa amal yang kita kerjakan di Zulqa'dah, di Zulhijjah, bulan pengorbanan? Karena ini syarat bulan pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Maka sekali lagi saya katakan, Islam agama yang tidak pernah melupakan sejarah. Apapun yang diceritakan oleh Allah, sejarah tentang apapun di kehidupan dunia, Allah ceritakan dalam Quran. Bahkan lebih menegaskan lagi ketika Allah syariatkan pelaksanaan ibadah haji, kurban, umroh, itu seluruhnya adalah mengisyaratkan kepada kita tentang sebuah sejarah, karena Islam tidak pernah melupakan sejarah. Jadi orang-orang saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, pada prinsipnya haji dan umroh itu ziarah untuk mengingat sejarah yang pernah terjadi. Dan hari raya yang kita laksanakan besok di 27 Mei ini dalam bentuk syariat yang disyariatkan kepada kita dalam rangka mengenang sebuah sejarah. Apa yang dilakukan ketika di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah ini? 6 amal yang mesti dilakukan dalam rangka kita membarengi semangat Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya Khalilur Rahman Khalilullah, kekasih Allah, orang yang paling tahu cara mencari sayangnya Allah. Amal yang pertama, apa amal yang kita lakukan? Amalan yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji. Laksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, saudara-saudara kita sudah mulai diberangkatkan oleh Allah dari tanah suci menuju Madinah. Di Masjid Raudatus Sholihin berapa jamaah, Pak Ketua? 7 jamaah. 7 jamaah atau 7 pasang? 7 orang saja. 7 orang, sebanyak orang kayu siku buat 7 aja naik hajinya. 7 orang, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan kita menyusul untuk bisa diberangkatkan oleh Allah. Amin. Yang pertama, laksanakan ibadah haji. Di mana kita melaksanakan ibadah haji? Di Makkah Al-Mukarramah. Kenapa di Makkah Al-Mukarramah? Karena ada bangunan pertama, bangunan tertua. Dalam kisah Ibrahim alaihissalam, bangunan itu yang pertama sekali yang dibangun di muka bumi. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lallazi bibaqatan mubarakah
wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali yang dibangunkan untuk manusia. Yang bangunnya bukan manusia, Pak. Yang bangunnya Allah, tapi dibangunkan untuk manusia. Rumah itu diberi nama Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah. Dan apa saja yang ada di sekitar Ka'bah kami berikan keberkahan. Jadi yang dibangun oleh Allah bukan bangunan Ka'bah seperti Bapak Haji dan Umroh hari ini, tidak. Hanya bentuk bangunan pondasi. Dan apa saja yang berada di sekitar Ka'bah kami berikan keberkahan. Ada air di sekitar Ka'bah, Zam-Zam barokah. Ada bangunan-bangunan di sekitar Ka'bah, barokah. Ada tanah yang ada di sekitar Ka'bah, barokah. Ada masjid yang meliputi Ka'bah, Masjidil Haram, barokah. Sampai-sampai kita sholat pahalanya 1 rakaat 100.000 kali. Ada tanah yang ada di sekitaran Ka'bah, Masjidil Haram, barokah, diberi nama tanah haram. Ada Mina, barokah. Ada Musdalifah, barokah. Ada Padang Arafah, barokah. Apa saja yang ada di seputaran Ka'bah maka diberikan keberkahan oleh Allah. Sampai-sampai 4 hari yang lalu kami berbincang-bincang dengan kawan-kawan yang ada di kampus. Apa kata mereka? Bukan hanya apa saja yang diberikan oleh Allah yang ada di sekitaran Ka'bah, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu, barokah. Salah satunya di sana ada tempat yang tidak jauh dari Ka'bah, yang tidak jauh dari Mina, tempat penyembelihan Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, barokah. Sampai-sampai keberkahan itu bukan hanya kepada Ibrahim, bukan hanya kepada Ismail, kepada kambing yang diganti oleh Allah pun menjadi barokah. 2 hari yang lalu saya cek di internet, tapi mohon bantu cross check kembali. Data populasi kambing di dunia tahun ini, diperkirakan angka kambing tahun ini meningkat setiap tahunnya 38%. Sekarang sudah mencapai kuota hampir 1 miliar ekor. Barokah. Lantas kawan saya bilang, di mana letak barokahnya? Pak, kambing itu berapa buah susunya? Ada yang pernah nengok kambing, Pak? Berapa susu kambing dah? Coba tengok sesekali. Susu kambing itu ada 2. 1, 2. Kalau kambingnya kelainan, itu biasanya susunya ompek. Tapi kambing normal itu susunya 2. Itu kambing. Kalau babi, berapa ekor susunya, Pak? Coba dihitung sesekali. Babi itu susunya 8. Cie 2, 3 ompek. Cie 2, 3 ompek. Apa maksudnya? Susu kambing itu 2. Itu maknanya bahwa kambing melahirkan dalam 1 tahun itu tidak ada yang melebihi daripada 2 ekor. Kalaupun ada, tidak banyak. Karena susunya 2. Tapi kalau Bapak baik ke peternakan babi, kenapa susunya 8? Anak babi itu lahir tidak kurang pada 8 setahun. Makanya disiapkan Allah tempat susunya 8. Pertanyaannya, kambing hanya lahir 1 ekor, 2 ekor 1 tahun 2 kali. Kalaupun 1 kali setahun hanya paling banyak 2 ekor. Bayangkan saja, mohon maaf, karena kambing saja mendapatkan keberkahan. Populasi kambing dijaga oleh Allah. Lahir cuma 2 ekor setahun, tapi digunakan oleh manusia, miliaran manusia. Di tanah haram ada 3 juta yang mengorbankan kambing dan kibas. Di tempat kita menyembelih hewan kurban ada kambing dan kibas. Belum lagi akikah, belum lagi sunat, belum lagi acara pesta, belum lagi kajian subuh motong kepala kambing. Bayangkan, pernahkah kita dengar ada kambing? Maaf, Rodatus Solihin sekarang tidak makan kambing. Kenapa? Kambing payah dicari, langka, tidak ada loh. Kambing tidak pernah langka, barokah. Babi yang makan si orang Batak aja. Anak Allah 8 sekali lahir. Tapi mencari babi itu payah kita hari ini. Kenapa?
karena tidak ada keberkahan. Jadi rupanya apa saja yang ada di seputar Ka'bah Allah berikan keberkahan. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali yang dibangunkan adalah Bakkah. Bakkah itu segi empat, kiblat orang beriman. Karena ada Ka'bah lah semua keberkahan itu datang. Ada orang tanya, konon katanya, ini maaf, konon katanya, kenapa Ka'bah itu segi empat? Dan kenapa setiap mahasiswa yang berkuliah memakai toga, yang toga itu seginya empat? Konon katanya, karena universitas yang tertua pertama sekali di dunia, Azhar Sharif, Al-Azhar Kairo. Mohon maaf, konon katanya, kenapa toga yang bersegi empat itu dibuat segi empat? Karena toga itu melambangkan Ka'bah, agar otak manusia, hati manusia menghadap kepada Ka'bah, dan dia yakin dia pasti akan kembali kepada pemilik Ka'bah. Maka dibuatlah toga itu segi empat di mana saja. Karena Ka'bah ini tempat orang menghadap. Maka di Ka'bah inilah orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, mulai melaksanakan tawaf dan sebagainya. Ada tempat di sana dimuliakan Allah. Jadi makanya mohon maaf, haji ini kira-kira perintah Allah atau perintah Rasulullah, Pak? Perintah Allah atau perintah Rasulullah? Perintah Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Dan salah satu kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabil. Syaratnya apa? Bagi orang yang mampu melakukan perjalanan itu secara syariat, Pak. Secara syariat mampu fisik sehat, secara syariat mampu ekonomi. Tapi secara hakikat orang yang punya mampukan niat dalam hatinya untuk berangkat, walaupun secara fisik dan ekonomi tidak mampu, tapi niatnya telah dipandang oleh Allah mampu, pasti Allah akan mampukan mereka. Yang susah dilapangkan, yang sempit diberikan jalan keluar, yang tidak punya uang didatangkan, yang tidak mampu Allah mampukan. Karena ini perjalanan Allah. Makanya haji ini adalah perintah Allah, bukan perintah Rasulullah. Karena dia perintah Allah, maka yang memerintahkan adalah zat yang maha khusus. Maka perintah haji ini menjadi perintah khusus. Kenapa? Karena haji ini hanya dilaksanakan pada waktu khusus. Dan untuk melaksanakan perintah itu, himbauannya, pelaksanaannya, bacaannya khusus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Yang memerintahkan zat yang maha khusus. Ibadah haji adalah ibadah khusus, bacaannya khusus, dan dilakukan di tempat khusus. Di mana? Masjidil Haram, karena ada Ka'bah di sana. Karena yang memerintahkan zat yang maha khusus, ibadahnya ibadah khusus, bacaannya bacaan khusus, dilakukan di tempat khusus, maka untuk melakukannya setiap orang mesti berpakaian khusus. Pakaian itu diberi nama ihram. Ihram itu pakaian khusus, hanya dipakai di Masjidil Haram ketika kita tawaf di depan Ka'bah. Jadi kalau ada jemaah Masjid Raudatul Sholihin sembahyang subuh pakai ihramnya, ambo sarankan ke Pak Ketua bawa ke rumah sakit jiwa, tuh gilonya. Kenapa pakai ihram, Ustaz? Biar Abdul. Gila, kenapa pakaian itu hanya dipakai di depan Ka'bah? Kalau yang memerintahkan zat yang maha khusus, ibadahnya ibadah khusus, bacaannya khusus, tempatnya khusus, pakaiannya khusus, pasti orang yang datang adalah orang-orang khusus. Pasti orang yang datang itu adalah orang-orang khusus. Jadi kita yang belum berangkat minimal pasang niat. Pasang niat kami ada niat untuk melaksanakan ibadah haji itu ya Ustaz. Tapi ya lo nampak kalau niat ada, mohon maaf, niat kok 50% tambah 1. Kalau anggota dewan sidang paripurna di DPRD itu baru voting berlaku apabila 50% tambah 1.
Niat awak ini kok tidak sampai 50% tambah 1 Pak, 10%. 80%-nya niatnya beli Pajero sama Fortuner. Jadi maka tidak pernah berangkat. Tanamkan niat dalam hati 50% tambah 1 untuk berangkat. Saya sudah tanam niat sudah tanamkan niat, tidak cukup tanamkan niat. Yang kedua, setelah tanamkan niat, daftar. Pak Ustadz, waiting list daftar tunggu kini haji lama. Ustadz, berapa lama? Pekanbaru 22 tahun, Kampar 28 tahun, Siak 26 tahun, Kuansing 27 tahun. Entahlah dengan BP Haji dan Umroh tahun depan ada perubahan dan sebagainya. Wallahu alam, kita ambil aturan lama saja. Lama Ustadz, tidak ada masalah. Urusan mati atau tidak itu urusan Allah. Yang penting niat. Tanamkan saja, ambil porsi 25 juta. Walaupun pelunasan tambah 35, 60-an di luar ongkos tiket dari Pekanbaru ke Batam, tidak ada masalah. Yang penting punya niat. Seandainya kita mati sebelum bisa berangkat, mudah-mudahan pahala haji umroh Allah hadiahkan buat kita. Amin. Selesai. Tidak ada masalah. Saya daftar tahun berapa? Tahun 2000 berapa? Ambo tengok di Haji Pintar di website, ambo berangkat 2036. 2036 kini 2026, ada 10 tahun lah. Umur ambo kini 40 tahun. 40 tambah 10 tahun lebih kurang 50 tahun. Berarti alhamdulillah ambo masih belum pensiun kalau umur panjang. 50 tahun ambo berangkat laki bini kalau sehat walafiat. Tapi mohon maaf, setelah mendaftar langsung ke notaris di Jalan Soekarno Hatta. Bawa bini, untuk apa bi teken notaris? Apa? Kita tidak tahu deh apa yang terjadi. Ya kalau abi sehat, kalau abi meninggal besok, jatah haji abi yang 2036 itu diperkirakan berikan haji itu kepada anak kita laki-laki yang sekarang di pondok, buik lah. Kalau besok adik meninggal lebih dulu sebelum haji, jatah haji adik diberikan kepada anak perempuan saya. Alhamdulillah anak perempuan saya yang paling tua lulus kuliah di Al-Azhar Kairo. Kata istri, kok gitu bi? Oh iya, kita kan tidak tahu umur dek. Bisa awak di perjalanan, ulun berangkat, ulun sampai 54, awak mati di jalan. Bini awak balaki baru, diboknya laki haji pakai pitiambo. Anda bisa mau terima, Pak. Maka jole-jole zaman kini, Pak. Awak ada susah payah, diboknya laki baru dehnya, tidak bisa. Nah, buat perjanjian selesai, tidak ada masalah. Niat, setelah pasang niat, daftar saja Pak, 25 juta daftar jelah, daftar. Kenapa? Kalau niat tak daftar, niatnya bohong. Kenapa? Bapak berobat ke rumah sakit, jumbo dokter spesialis penyakit saraf. Sampai di rumah sakit Bapak daftar. Setelah Bapak daftar, Bapak dipanggil atau tidak? Dipanggil, walaupun nunggu sampai sore, antrian pasti dipanggil. Tapi kalau Bapak datang ke rumah sakit mau berobat, kemudian tidak daftar, sampai kiamat tidak akan dipanggil-panggil. Daftar. Untuk menunjukkan niat, daftar. Daftarlah haji 25 juta, daftar. Selesai. Pak Ustadz, kami ini tidak sanggup melaksanakan ibadah haji Ustadz. 60 juta, lebih gadang siswa pelunasan daripada ngambil porsi. Oke. No problem, mafi muskilah, tidak ada masalah. Kalau tidak sanggup ibadah haji, amalan yang pertama yang kita lakukan semangat Ibrahim, tidak sanggup haji 60 juta, maka turun amalan yang kedua. Apa amalan yang kedua? Umroh 30 juta. Pak Ustadz, kalau haji lama deh Ustadz. Kalau umroh kapan saja bisa kita laksanakan. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan, dulu ketika harga umroh murah kita tak mau berangkat. Sekarang ketika harga umroh mahal. Baru 2 hari yang lalu seluruh maskapai menaikkan tiket 4,5 juta sampai 5 juta untuk maskapai penerbangan ke Jeddah. Jadi bisa sampai 35, 38, bahkan 40, 41, 49, bahkan 50 juta. Akan datang masanya kita punya uang siap untuk berangkat, tapi maaf, Ka'bah, Madinah dan Makkah tidak menerima, karena kita tahu kondisi-kondisi di Timur Tengah yang sampai sekarang eskalasi sedang begitu memanas. Nggak punya haji uang 60 juta, umroh 30 juta. Kami nggak punya uang Ustaz, nggak usah berbohong dengan saya. Untuk urusan umroh kita bilang nggak punya uang, untuk urusan haji nggak bilang punya uang. Tapi kredit Avanza 5 juta, 5 tahun bercarian tiap bulan siang dan malam. Bohong. Kita ini pelit dengan urusan agama, boros dengan urusan dunia. Nggak usah menjual produk kesedihan dengan saya Pak. Untuk urusan umroh pasti tidak ada. Kredit Pajero 15 juta sebulan, 5 tahun bercarian tunggang tunggi siang malam.
Tidak ada cerita. Pasang niat bayar DP berangkat, minimal yang belum pernah berangkat. Kenapa? Karena kita akan melihat Ka'bah di sana. Ka'bah itu lambang. Kita akan melihat lambang kehidupan kita mengarah kepada Ka'bah, lambang kehidupan akhirat. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada orang lah merantau 20 tahun, tidak pulang-pulang kampung, diceritakan tentang kampung halamannya, kira-kira ibu menangis atau tidak? Menangis. Orang dah lama tidak menceritakan kampung halaman kita. Makanya setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, pertama kali dia melihat Ka'bah dengan membaca doa, Allahumma zid hazal baita wa ta'ziman wa takriman wa tasrifan wa mahabatan, meleleh air matanya. Dia rindu dengan kampung halamannya. Orang yang sudah berangkat pun pulang ke rumah, dia pun rindu untuk kembali mengunjungi kampung halamannya. Maka tidak ada orang pernah menyesal. Orang pulang haji atau umroh, dia akan berkata, demi Allah, kalau saya tahu senikmat ini, kalau saya tahu seenak ini, 100 juta, 200 juta, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya ketika kita sampai di Baitullah. Makanya kampung halaman kita Pak, bermimpi untuk sampai ke sana, berniat untuk sampai ke sana. Pak Ustadz, kami tidak bisa umroh Ustadz, piti tidak ada, 30 juta tidak ada Ustadz, uang cash tidak ada, anak masuk sekolah. No problem, mafi muskilah, tidak ada masalah. Haji tidak sanggup, oke, turun amalan kelima, umroh. Umroh tidak sanggup, turun amalan yang ketiga. 60 juta haji tidak sanggup, 30 juta umroh tidak sanggup, turun amalan yang ketiga, kurban 3 juta. Jadi tidak sanggup haji tidak apa-apa Pak, tidak sanggup umroh tidak apa-apa, turun amalan yang ketiga, kurban. Berapa kurban Pak Ketua? Nah 28, lotaklah bulan 3 juta, payah wak metongnya 3 juta. Kita ingin menyemangati Ibrahim alaihissalam, melihat semangat Ibrahim alaihissalam, mengorbankan diri kita. Kenapa kita mesti berkorban? Apa yang mau kita korbankan? Karena Allah tahu kita nih Pak. Itu yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tahukah kalian, mau tidak aku tunjukkan kepada kalian, hai orang-orang yang beriman, suatu perniagaan yang akan menjauhkan kalian dari azab yang pedih. Dalam ayat lain dikatakan satu perniagaan yang membuat kalian menjauhkan kalian dari keuntungan dari kerugian yang sangat besar. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah. Kenapa Allah menggunakan kata hampir setiap ayat itu didahulukan bi amwalikum wa anfusikum, harta dulu baru diri? Bukankah Allah sebaiknya Allah mengatakan diri dulu baru harta? Tapi Allah tahu kenapa Allah mengatakan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, harta dan diri kalian. Kenapa harta? Bukan diri. Karena mohon maaf, harta itu menjadi otak kita hari ini. Uang itu menjadi tujuan hidup kita hari ini. Orang tak peduli dengan badannya asal dapat duit. Demi uang dia tak peduli keluarganya. Demi uang dia tak peduli harus menginjak kawannya. Demi uang dia tak peduli mesti membunuh orang. Demi uang dia tak peduli menghancurkan dirinya. Karena otak kita di duit. Maka Allah suruh kita berkorban untuk menyembelih kecintaan itu. Berat Pak, berat. Pengorbanan yang dibuat Ibrahim mengorbankan anak kandungnya. Tapi hari ini Allah tak perintahkan kita berkorban untuk anak kandung Pak. Tidak berkorban. Coba bayangkan Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail alaihissalam pada usia yang sudah sanggup berusaha, maksudnya sudah bisa membantu ayahnya. Pada usia berapa? Ulama memperkirakan usia 7 sampai dengan 13 tahun. Itu pada usia yang sanggup. Kenapa Allah tidak menceritakan Ismail ini pada waktu bayi? Atau kenapa perintah menyembelih Ismail ini tidak diperintahkan ketika Ismail tua umur 80? Kenapa pada usia sanggup? Kenapa pada usia itu sedang cinta-cintanya Ibrahim? Sedang sayang-sayangnya Ibrahim. Kalau sempat Ismail itu umur 90 tahun, diperintahkan ayahnya Ibrahim menyembelih anaknya, tidak perlu pakai tanya, bantai je lah tua aja rumah.
Tapi kenapa Allah perintahkan? Karena pada puncak usia sayang yang sangat tinggi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan ketika Ismail alaihissalam sampai pada usia yang sanggup berusaha untuk apa? Membantu Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, kata Ibrahim, sesungguhnya aku bermimpi, nak. Aku bermimpi. Apa mimpi Ibrahim? Asbahuka, aku bermimpi menyembelih engkau. Maza taro? Apa pendapat engkau, wahai anakku? Bayangkan ingin membunuh anaknya, menyembelih anaknya. Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya. Tapi memang anak Nabi, Pak, bukan anak ketua masjid. Anak Nabi, Pak, bukan anak ustadz. Anak Nabi, ayahnya Ibrahim, anaknya Ismail. Apa yang dikeluarkan oleh Ismail alaihissalam? Allah katakan dalam Quran, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, mudah-mudahan saya termasuk kelompok orang-orang sabar. Itu jawaban anak Nabi, Pak. Ayahnya Nabi, anaknya Nabi, istrinya sangat luar biasa. Tapi kalau dibawa zaman awak kini, Pak, la ilaha illallah, awak sampaikan ke anak awak, wahai anakku, ayah tadi malam bermimpi, nak, Allah perintahkan untuk menyembelih engkau. Apa kata anak awak? Ambo mimpi lo ya menyembelih ayah. Itu anak Nabi, Pak. Jawabannya luar biasa. Kenapa pada usia sanggup? Karena pada usia itulah sedang cinta-cintanya. Apa kata ulama? Apa maksud pengorbanan Ibrahim? Allah tidak ingin di hati kekasihnya ada kecintaan lain selain daripada Allah. Allah zat yang maha cemburu. Hari ini berapa banyak kita cinta? Cinta dengan rumah kita, cinta dengan mobil kita, cinta dengan aksesoris kita, cinta dengan ladang kita, cinta dengan sawit kita. Apa yang terjadi? Salah kecintaan kita dengan Allah. Demi panen tinggal sholat, demi panen tinggal ibadah, demi dunia. Allah ingin menghilangkan, menyembelih kecintaan kita dengan dunia itu, Pak. Makanya mohon maaf, Pak. Ada teman saya baru beli mobil baru, Pajero Sport Dakar 4x4, tipe yang paling tinggi. Dia pasang lampu di depan itu, lampu belet dan semuanya lengkap, semua aksesoris. Dihitung semalam bilnya 89 juta untuk lampu jo. Coba bayangkan, lah bisa lo beli Honda Brio cie, pasang. Kemudian dipasangnya, mohon maaf, bumper semuanya depan. Kemudian dipasang aksesoris lengkap termasuk turbo stop engine. Lengkaplah semuanya. Saya tanya dengan dia, berapa jumlah habis untuk aksesoris? 137 juta. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Kita enggak boleh iri, Pak. Karena PT ini punya banyak. Ini punya PT, yang enggak punya PT itu kan awak. Enggak usah iri, biasa saja. Tapi apa yang terjadi? Begitu hari-harinya habis memperbaiki mobil. Berangkat dengan kami ke Padang, Pak. Ada acara tabligh akbar. Kami berangkat 4-3 mobil. Apa yang terjadi? Di antara banyak mobil yang ada, mobil Pajero Sport itu yang belantak di mukonya. Yang lain tak penyet, yang dihancurkan Allah tuh lampu-lampunya. Saya ceramah lah. Habis ceramah saya kena marah sama dia. Ustaz ceramah nyinggung ngambo, Ustaz katanya. Bukan nyinggung, ini saya mau sampaikan. Bukankah Allah katakan, Qul in kana, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu ibtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha bailaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Apa kata Allah? Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila anak bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan, proyek-proyek yang kalian takut akan kerugian, rumah yang kalian cintai, semua itu lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Apa kata Allah? Tunggu sampai aku akan buat perhitungan dengan kalian. Kata ulama, ini ayat punya mafhum mukhalafah, punya makna sebaliknya. Kalau anak kalian, ayah kalian, keluarga kalian, istri kalian, sanak famili kalian, harta yang kalian cintai,
Perniagaan yang kalian takut akan kerugian, kebun yang kalian takut akan dimaling oleh orang, mobil yang kalian takut akan lecetnya. Demi Allah, rumah yang kalian sayangi, lebih kalian cintai itu semua daripada Allah, daripada Rasul, daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Apa kata Allah? Tunggu, kami akan hancurkan apa yang kalian cintai itu. Ini mafhum mukhalafahnya, Pak. Apa kata Allah sebaliknya? Kalau ayah kalian, anak kalian, keluarga kalian, istri kalian, sanak famili kalian, harta kalian, rumah kalian, proyek kalian tidak menghalangi kalian mencintai Allah, tidak menghalangi kalian mencintai Rasulullah, tidak menghalangi kalian berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu sampai aku akan jaga setiap apa yang kalian cintai itu. Tidak usah cerita, Pak. Tanya hati ya, Pak. Otak kita ini penuh dengan dunia, hatiku segodangkonya, Pak. Tapi dunia kok masuk sodonya. Kobun lengkeng masuk, kobun sawin masuk, tapa masuk, Fortuner masuk, Pajero masuk, bini orang masuk yo. Jujur aja lah, Pak, kan tampang-tampang jando segadanya. Kalau tibo jantan sama jantan duduk citonya jando ke jando. Bontokan iyo disuruh kawin enggak yo tolok dah. Mana lagi tempat Allah dan Rasul, Pak? Maka saya katakan buat kita bersama, hati kita ini penuh dengan dunia, sehingga tidak ada lagi tempat untuk Allah dan Rasulnya. Oke Pak Ustadz, kita tidak bisa korban. Oke, no problem, tapi muskilah. Tidak sanggup haji 60 juta, turun amalan kelima umroh. Tidak sanggup umroh 30 juta, turun yang ketiga, kurban 3 juta. Tidak sanggup kurban Ustadz Piti, tidak ada. Oke, turun amalan yang keempat. Apa yang keempat? Puasa 8 Zulhijjah. Coba bayangkan, 3 amal tadi, amwal semuanya, piti semuanya. Amalan yang keempat, ampus sudah mulai diri. Apa yang keempat? Puasa 8 Zulhijjah. Pak Ustadz, kami tidak tolok dah Ustadz. Kalau siap makan sahur jam 9 pagi, badonyui ulu hati kami Ustadz. Oke, tidak ada masalah, Pak. Yang tidak sanggup puasa 8 Zulhijjah, no problem. Mapi muskilah, tidak ada masalah. Turun amalan yang ke-5, puasa 9 Zulhijjah, Arafah. Tadi 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Kenapa kita disunahkan untuk berpuasa? Untuk mengenang sejarah. Karena 8 Zulhijjah Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Menyembelih anaknya. Maka Tarwiyah itu ada 2 definisi. Tarwiyah pertama definisinya adalah hari merenung. Kenapa? Setelah mimpi Ibrahim merenung, ini mimpiku dari Allah atau dari setan. Yang kedua, Tarwiyah itu maknanya pada orang-orang haji masa mengumpulkan air, maka dikatakan Tarwiyah. Puasa 8 Tarwiyah. Tidak sanggup, yang kelima, puasa 9 Arafah. Pak Ustadz, kami tidak sanggup puasa 9 Arafah. Hari Arafah kami tidak sanggup puasa Ustadz, sebagaimana Tarwiyah. Tidak ada masalah. Kalau Bapak Ibu tidak sanggup puasa Arafah, no problem, mapi muskilah. No, tidak ada masalah. Turunlah amalan yang terakhir, yang ke-6, puasa 10 Zulhijjah. Habis sholat subuh, tidak minum, tidak makan, sampai khotib turun mimbar. Kalau tidak sanggup, saya sarankan pergi ke kantor camat, minta surat keterangan kematian. Mampu iyo dale. Haji tidak tolong, umroh tidak tolong, kurban tidak tolong, 8 Zulhijjah tidak puasa, 9 tidak puasa, 3 jam menahan tidak tolong. Mampu iyo lah kalian. Pilihlah Pak, amal mana yang mau kita kerjakan. Begitu mudah agama ini Pak, jangan sampai tidak ada satupun amal yang kita kerjakan. Makanya 3 amwal harta, 3 ampus diri. Korbanlah. Buatlah apa yang bisa kita korbankan. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan ke-6 amalan ini. Mudah-mudahan berkah buat kita bersama. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebagaimana biasa setelah sholat Isra jangan pulang dulu, karena kita sarapan pagi bersama yang telah dipersiapkan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Raudatus Sholihin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.